Putusan sidang mengabulkan gugatan kami, Bon Jovi. Keputusan KPU nomor 731, di mana saat itu ditegaskan ada 16 dokumen yang dianggap dikecualikan atau tertutup. Nah sekarang kemudian sebulan kemudian untungnya ketika diprotes masyarakat, surat keputusan KPU itu dibatalkan. Nah poinnya apa? Lesson learn-nya. Jadi memang sepertinya KPU ini sejak awal memang ada niat ingin melindungi. Kita minggu depan dengan UGM ya, itu lebih seru dari ini. Ya, karena putusan juga ya, sudah putusan. Jadi kita akan mengecek soal perbedaan warna stempel, dan kita sudah tahu ternyata kenapa kemarin disensor, ternyata memang legalisasinya itu tidak ada tanggalnya. Itu aneh sekali, dan itu akan kita ungkap minggu depan. Tunggu tanggal mainnya. Ya, seperti yang sudah kita dengar bersama-sama dan juga disiarkan secara streaming ya. Putusan sidang mengabulkan gugatan kami, Bon Jovi. Ya, memang disebutkan mengabulkan dengan sebagian ya, tetapi yang inti utama dikabulkan. Jadi nanti kami akan mendapatkan ijazah salinan yang tidak disensor ya. Sampai kan ini presidennya sudah ada, gugatan sebelumnya oleh Saudara Bunatwa juga sudah disahkan. Nah, yang tadi sedikit ada dissenting opinion, tapi itu nggak terlalu signifikan. Jadi yang semua yang kita minta itu dikabulkan kecuali yang fotokopi KTP, akte kelahiran, NPWP dan nilai ijazah. Tapi tapi tadi juga disebutkan kita harus bisa ditunjukkan kalau mau ya. Enggak diberikan yang disensor. Ya. Oke, jadi mungkin pertanyaan yang paling penting bagi teman-teman adalah setelah kemenangan yang ditegaskan lagi ini 2 kali. Ini apa yang selanjutnya akan dilakukan Bon Jovi ya, bongkar jasa Jokowi ya. Kami akan terus melanjutkan upaya-upaya ilmiah ini, melakukan audiensi dengan Kementerian PAN, Pendayagunaan Aparatur Negara, karena kami sudah mendapatkan beberapa data menarik tentang bahwa pada tahun 2015 di periode pertama era Presiden Jokowi itu sebenarnya sudah dibentuk Satgas untuk mempersoalkan ijazah palsu. Nah, entah kenapa waktu itu tidak ditandatangani oleh Jokowi. Ada 21 pembentukan satuan tugas, hanya satuan tugas ijazah palsu yang tidak berlanjut. Nah, ini menarik. Ini jadi rangkaian ceritanya sekarang seperti ibarat puzzle, satu persatu mulai terangkai, dan ibarat kalau kita melakukan penyelidikan misteri itu batu sudah diungkap, sudah ketemu, sudah data-datanya. Untuk catatan KPU sudah kita ingat pada Agustus 2025 KPU mengeluarkan SK keputusan KPU nomor 731, di mana saat itu ditegaskan ada 16 dokumen yang dianggap dikecualikan atau tertutup. Nah sekarang kemudian sebulan kemudian untungnya ketika diprotes masyarakat, surat keputusan KPU itu dibatalkan. Nah poinnya apa? Lesson learn-nya. Jadi memang sepertinya KPU ini sejak awal memang ada niat ingin melindungi. Nah melalui gugatan ini akhirnya terungkap, gugatan kami dikabulkan, dan jadi itu ya. Jadi kita akan melanjutkan untuk beraudiensi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, kemudian juga audiensi dengan ANRI jika diperlukan, karena setiap pejabat yang sudah terpilih dokumen-dokumennya harus disimpan di arsip nasional. Nah kita ingin memastikan apakah ANRI melakukan kewajiban itu, tugas itu, dan apakah pihak-pihak pemohon juga melakukan proses itu. Saya kira itu aja dari saya. Monggo catatan satu sedikit lagi. Jadi ini sidang KPU yang ke-6 ya, keputusan ini. Jadi lesson learn yang kita dapatkan dari sidang terakhir ini, selain kita menang, tentu kita juga menunjukkan ke publik bahwa PPID KPU baik di pusat, Jakarta dan Surakarta itu memang tidak terlalu kooperatif ya. Satu, sering inkonsisten, dan sering tidak ada koordinasi antara KPU pusat, Jakarta dan Solo. Buktinya hari ini KPU Solo entah kenapa tidak menghadiri putusan sidang, dan KPU Solo juga masih punya hutang yang belum dibayar, memberikan salinan ijazah yang disampaikan Jokowi pada saat pemilihan wali kota. Nah, semoga ini lesson learn yang bagus bagi kita untuk melanjutkan sidang-sidang berikutnya. Kami masih punya sidang gugatan untuk UGM yang kemungkinan minggu depan. Kemudian Polda baru akan dimulai juga mungkin minggu depan. Jadi Polda ini akan waktu panjang, mungkin sampai April atau Mei. Silakan kalau Mbak. Satu kata saja dulu supaya ini soal Solo, saya kira ini tidak ada alasan mereka ya. Jadi maksudnya gini, pertama adalah ini sidang penting dan mereka tidak hadir, tidak ada klarifikasi dari mereka. Kalau soal budget itu uang negara.
Itu satu. Yang kedua, saya tertarik pernyataan dari argumentasi majelis bahwa ijazah itu adalah dokumen publik. Kita ambil dari argumentasinya. Artinya, kalau teman-teman nanti kepingin ijazahnya Prabowo, kepingin ijazahnya Gibran, tidak ada alasan untuk ditutup oleh KPU. Ijazah pejabat publik. Mari saya tambahkan ya, dalam arti hari ini tanggal 13 Februari 2026, ini sebenarnya pengajuan untuk permohonan ini adalah tanggal 3, tanggal 14 Oktober 2025. Jadi 1 hari sebelum 4 bulan. Perjalanan ini cukup panjang ya, hanya untuk mengungkap kalau informasi publik seperti ijazah Presiden Jokowi ini kita ungkap pada hari ini ya, kita dapat ya bukan kemenangan ya, sebenarnya seluruh masyarakat, seluruh warga negara Indonesia itu bisa mengetahui ijazah, KTP, WPNB, akte kelahiran seorang pejabat negara. Jadi tidak ada hal yang ditutup-tutupi seperti putusan kita pada hari ini. Jurisprudensi untuk dokumen pejabat publik yang digunakan, yang didaftarkan KPU itu adalah terbuka. Ya, jadi momen sejarahnya begini ya. Jadi untuk ini jadi presiden untuk pemilu pilpres yang berikutnya. Ini tidak bisa lagi calon-calon politikus yang ingin menduduki posisi jabatan publik bisa bermain-main dengan apalagi sampai memasukkan. Ya, dan untuk KPU dan universitas juga harus serius untuk melakukan apa yang disebut autentifikasi, verifikasi faktual, bukan hanya ngelihat. Nah, kita minggu depan dengan UGM ya, itu lebih seru dari ini karena Putusan juga ya, sudah putusan. Jadi kita akan mengecek soal perbedaan warna stempel, dan kita sudah tahu ternyata kenapa kemarin disensor, ternyata memang legalisasinya itu tidak ada tanggalnya. Itu aneh sekali, dan itu akan kita ungkap minggu depan. Tunggu tanggal mainnya. Apakah UGM dan KPU ini ada semacam kong kali kong dengan Jokowi? Tadi sudah kita simak videonya, dan tadi ada pernyataan dari tim Bonjowi atau tim pembongkar ijazah Jokowi yang mengatakan bahwa KPU ini seakan-akan memang melindungi ijazah Jokowi saat itu karena mengeluarkan SK nomor 731 yang ijazah presiden tidak boleh dan tidak bisa diakses oleh masyarakat. Setelah digugat oleh tim Bonjowi, ini ternyata Bonjowi memenangkan gugatan tersebut, dan pengadilan KIP mengatakan atau memutuskan bahwa ijazah Jokowi bisa dilihat oleh publik dan bisa diakses oleh masyarakat. Jadi badan publik dan tidak dikecualikan lagi ya. Tentunya putusan ini adalah memperkuat dari gugatan Bonatua Silalahi yang menggugat ke KIP tentang keterbukaan informasi publik, dan dimenangkan oleh Bonatua Silalahi. Dan akhirnya yang kedua, ternyata tim Bonjowi juga memenangkan di KIP bahwa gugatan tersebut dikabulkan dan ijazah milik presiden, wakil presiden itu bisa diakses oleh masyarakat. Yang menariknya sekali, ini minggu depan ada hal, yaitu UGM akan diungkap di persidangan ya, bahwa ada hal yang menarik, salah satunya tanda tangan dan legalisir ijazah Jokowi itu yang tidak ada tanggalnya di ijazah. Ini kan sangat aneh sekali ya. Presiden atau calon wakil presiden atau calon presiden yang melegalisasi ijazah, akan tetapi dari UGM sendiri tidak memberikan tanggal dan waktu kapan melegalisasinya atau kapan melegalisirnya. Tentunya ini menjadi sebuah pertanyaan dan polemik baru ini muncul. Ini sangat menarik sekali karena memang ada beberapa temuan-temuan baru setelah adanya penetapan tersangka Roy Suryo ini. Sangat menarik dan mungkin ini menguntungkan juga buat Roy Suryo CS ya, menguntungkan statusnya sebagai tersangka karena ternyata apa yang dituduhkan oleh Roy Suryo CS ini lama-lama atau demi waktu ya, waktu terus berganti, ini ada hal-hal yang baru yang terungkap dan akhirnya terdeteksi juga oleh masyarakat tentunya yang menggugat ya, salah satunya Bang Bonatua dan tim Bonjowi ini ternyata dikabulkan. Dan setelah dikabulkan ada hal-hal baru yang ditemukan, ada beberapa kejanggalan-kejanggalan setelah Bonatua Silalahi mendapatkan sebuah salinan ijazah dari KPU. Ternyata dari KPU tersebut legalisir ijazah tersebut yang diserahkan ke Bonatua Silalahi, ada beberapa kejanggalan-kejanggalan dan perbedaan-perbedaan di ijazah Jokowi ya, di salinan ijazah Jokowi. Salah satunya yaitu tentang legalisir ijazah, yaitu tanggalnya ya, tanggal dan waktu melegalisasinya itu tidak ada tanggalnya. Tentunya ini sangat menarik. Dan pembahasan ijazah
Pak Jokowi ini tidak akan ada selesai-selesainya dan berhenti-berhentinya. Karena sebenarnya ini bukan kesalahan masyarakat yang menggugat, akan tetapi ini adalah kesalahan Pak Jokowi sendiri. Kenapa kasus ijazah ini hingga berlarut-larut sehingga saat ini tidak ada selesai-selesainya dan tidak ada titik temunya. Sebenarnya hal ini tidak akan ada gugat-menggugat, bahkan tidak ada ke persidangan atau ke pengadilan atau ke KIP juga. Tidak ada gugatan-gugatan dari masyarakat jika Pak Jokowi ini sebenarnya menyelesaikan secara tuntas dan secara selesai dan tidak ada polemik-polemik lagi dengan menunjukkan ijazahnya. Tidak harus permasalahan ini sampai ke gugatan perdata, sampai ke pengadilan, bahkan ada status tersangka. Seharusnya seperti itu jika memang Pak Jokowi ini seorang negarawan yang selama ini dikatakan oleh masyarakat, atau memang Pak Jokowi ini sudah dicap negarawan, atau Pak Jokowi sudah dinilai sosok presiden yang sederhana tentunya. Tapi apa yang diucapkan oleh masyarakat, apa ya penilaian masyarakat selama ini ternyata terbalik saat ini, bahwa ternyata Pak Jokowi bukanlah seorang negarawan yang seperti masyarakat percayai, dan ternyata sebaliknya Pak Jokowi saat ini membuat masyarakat ini pecah belah dan saling berhadapan-hadapan, dan terus-menerus ada sebuah perdebatan yang serius di media massa, di publik, bahkan kita semua menyimak di media sosial. Perdebatan antara pro dan kontra dengan Pak Jokowi ini sering dan terus terjadi hanya karena masalah selembar ijazah, yang tentunya selembar ijazah ini mungkin buat kita semua adalah hal yang sangat membanggakan, yang seharusnya ditunjukkan jika masyarakatnya ini menanyakan tentang bagaimana keaslian ijazah atau bagaimana status ijazah tersebut yang dicurigai asli atau palsu. Itu seharusnya Pak Jokowi bisa menunjukkan hal tersebut, lalu permasalahan ini tidak akan menjadi serumit ini. Bahkan ini kita semua tahu saat ini terjadi saling melapor di antara yang pendukung Pak Jokowi dan yang tidak mendukung Pak Jokowi, atau yang pro dan kontra ini saling melapor. Tentunya ini bukan hal yang baik sebenarnya ya, karena ini menjadi sebuah saling berhadapan, dan kita jadi pro dan kontra ini bukan hanya pro dan kontra, akan tetapi terjadi saling lapor-melapor. Itu tentunya karena salah Pak Jokowi sendiri, dan yang membuat seperti ini hanyalah Pak Jokowi yang tidak segera memberikan akses untuk masyarakat menunjukkan ijazahnya, atau memberikan kepada pihak yang berwenang untuk meneliti ijazah Pak Jokowi ini. Seharusnya Pak Jokowi ini menyerahkan ke pihak yang berwenang untuk meneliti, akan tetapi pihak berwenang tersebut jangan ke pihak kepolisian yang meneliti secara independen. Seharusnya seperti itu, karena kalau pihak kepolisian tentunya peneliti-peneliti tersebut atau ahli-ahli forensik tersebut, masyarakat tidak tahu bagaimana cara kinerja kepolisian gitu ya. Walaupun kita memang seharusnya percaya terhadap kepolisian, akan tetapi dengan berbagai permasalahan yang dahulu itu pernah terjadi, bahwa ada oknum-oknum dari pihak Polri itu yang menyalahgunakan wewenang untuk sebuah hal-hal yang tentunya tidak baik. Contohnya kasus Ferdy Sambo, yang saat itu ada kasus tembak-menembak, dan saat itu dikatakan bahwa itu tidak terjadi dan bukan Ferdy Sambo yang menembak. Tapi akhirnya terbongkar juga bahwa ternyata itulah Ferdy Sambo pelakunya, dan pelaku utamanya dan dalang utamanya adalah Ferdy Sambo. Dan hal-hal seperti ini kan seharusnya menjadi contoh masyarakat, agar masyarakat ini kita juga menilai Polri ini secara independen, dan seharusnya tentang ijazah ini yang menilai atau yang meneliti ini bukan Polri, seharusnya diserahkan ke pihak independen, dan kita semua rakyat Indonesia bisa menyaksikan dan mengetahui bagaimana cara mereka meneliti tentang ijazah Jokowi ini asli atau palsu ini, agar masyarakat juga nantinya selesai perdebatan dan tidak ada saling berhadapan lagi atau saling terpecah belah. Akan tetapi hal ini tidak terjadi, bahkan sampai berlarut-larut. Jokowi sendiri membiarkan rakyatnya, karena beliau pernah memimpin kita semuanya 2 periode ini. Seharusnya mereka menganggap rakyat ini, merangkul rakyat ini, dan tidak membuat masyarakat semakin terpecah belah. Bahkan hal ini sebenarnya kita sangat sayangkan sekali terjadi saling melapor di antara kedua belah pihak yang pro dan kontra ini saling melapor.
melaporkan hal-hal yang tentunya membuat kita ini sangat miris sekali ya. Hal-hal sepele sedikit-sedikit dilaporkan, ini kan tidak berujung nantinya dan akan menjadi sebuah permasalahan baru tentang kasus ijazah ini. Yang mempunyai permasalahan atau yang selama ini dicurigai tentang ijazahnya palsu ini kan Jokowi, akan tetapi akhirnya masyarakatlah yang menjadi korban, akhirnya masyarakatlah yang menjadi sebuah pesakitan nantinya kalau terjadi saling melapor dan akhirnya akan berujung pidana. Harusnya Jokowi mengerti tentang